Sip, halo guys, balik lagi ke lanjutan dari dinamika rotasi. Nah, setelah kalian belajar basicnya, ini yang harus kalian pelajari itu ada dua bagian besar ya. Pertama kasus tentang menggelinding. Nanti ada cerita benda yang melakukan gerakan menggelinding. Terus ada juga cerita tentang benda yang tidak bergerak gitu secara rotasi ataupun translasi. Jadi dua kasus besar ini tuh akan kalian pakai beberapa teori-teori yang udah dibahas sebelumnya. Terutama gue kasih disclaimer dulu, untuk yang hubungan momen inersia dan momen gaya ini, yang kasusnya menggelinding ini, kalau lo belum terlalu mahir dalam ngeproyeksiin gaya, yang biasanya ada di hukum Newton tuh di kelas 10. Ini lo harus belajar dulu deh di video yang gue simpen linknya di deskripsi. Lo harus cek dulu cara mainnya gimana, pemilihan rumusnya gimana. Kalau misalkan udah bisa, lo akan bisa di materi ini, seperti itu. Jadi kalau lo belum nonton, silahkan tonton dulu videonya. Tapi kalau lo udah nonton, lo bisa balik lagi ke video ini untuk bisa bahas maksudnya apa sih semua konsep menggelinding ini. Jadi pertama ceritanya, ada benda dikatakan menggelinding. Jadi sebenarnya kalimatnya bisa banyak ya, tapi menggelinding itu adalah kalimat yang paling umum dipakai. Karena arti dari kata menggelinding ini tuh artinya si bendanya itu dia itu bergerak secara rotasi, dan dia juga bergerak secara translasi di saat yang bersamaan. Seperti itu. Jadi bayangin aja bola yang gerak ke arah kanan, tapi kan bolanya muter kan? Muter ke sini, tapi dia gerak sambil ke sana. Nah, ini adalah konsep menggelinding namanya. Ketika kalian nemu konsep menggelinding, maka penyelesaian soalnya adalah pertama tentu untuk menyelesaikan gerak translasinya, gerak lurusnya itu lo harus pakai sigma F. Karena konteksnya kalau dia bergerak, maka M kali A. Ini akan kita pakai untuk nyelesain si gerak translasinya. Terus yang gerak rotasinya gimana? Nah, gerak rotasi kan kita pelajari bahwa kita punya yang namanya torsi. Nih, torsi. Jadi si torsi ini, dia itu adalah gaya yang bisa bikin bendanya bergerak muter. Atau gaya yang bikin bendanya bisa bergerak berotasi seperti itu. Sehingga ini mirip sama hukum Newton sebenarnya, hukum kedua Newton. Sigma torsi I kali alfa adalah solusi yang kita akan pakai untuk menyelesaikan si bagian rotasinya seperti itu. Nanti gue akan ajarin beberapa case di bawah. Jadi kalau gue breakdown, sigma torsi sama dengan ya rumus I-nya itu kmr kuadrat standar. Jadi ini sangat bergantung sama si soalnya nanti dia tuh bolanya atau misalkan bendanya benda apa. Nah, ini harus dipahami betul ya di inersia. Lo harus hafal karena dia nggak akan ngasih tahu ini K-nya berapa di soal. Jadi lo harus inget mungkin ya, karena bisa jadi bola pejal yang jatuhnya. Kalau lo bola pejal kan ngerti, oh K-nya 2/5, kayak gitu. Jadi memang lo harus hafal dulu deh sama si inersianya. Nah, kalau lo belum hafal, gue juga udah bikin video tentang inersia, jadi lo bisa nonton aja. Linknya gue simpan di deskripsi. Ini masanya bendanya yang berputar. Hati-hati ya, ini penting nih. Ada beberapa kasus yang si masanya tuh suka bingung kita tuh yang mana. Tapi ini adalah masa yang benda yang berputarnya seperti itu. Yang bergerak rotasinya. Nanti biasanya di katrol tuh agak bingung. Dan R adalah jari-jari standar. Nah, alfa ini, lo kalau udah belajar gerak melingkar dulu, alfa ini sangat sering kita ubah jadi A per R di sini. Karena ada hubungan antara percepatan dan juga percepatan sudut. Nah, itu juga sering dipakai nanti di kasusnya. Itu basicnya teman-teman. Nah, gue akan ajarin lu gimana cara mainnya kalau di sini, terutama di bagian beberapa case penting. Ada 3 case penting yang biasa kita pakai nanti, dan ini bisa dikombinasiin satu sama lain. Tapi kalau lu udah bisa sama case-nya kayak gini, aman sih sebenarnya, santai aja kayak gitu. Case pertama adalah yang kita sebut sebagai lantai datar ya, lantai datar yang kasar. Sehingga kita tahu ini sebenarnya gayanya udah gue gambarin di sebelah kiri. Tentu sesuai prosedur video yang gue pernah bahas waktu itu, kita step pertamanya harus bikin dulu, nganalisis dulu ini ada apa aja di sini. Di sini ada kalimat kasar atau garis-garis di lantai itu kan, itu artinya ada gaya gesek nanti situ. Kalau gue ulangi lagi, berarti penulisan gaya geseknya ke ini udah sama nih di F kecil ini. Meskipun harusnya penggambarannya di lantai ya. Ini F gesek, andai kata dia udah bergerak, berarti F gesek kinetik. Terus katanya ditarik ke arah kanan pakai gaya F. Oke. Dia punya massa, otomatis dia punya gaya berat ke arah bawah. Dan kalau dia nempel sama permukaan, maka dia akan ada gaya aksi reaksi namanya gaya normal. Nah, makanya lo harus cek dulu video gue ya, kalau misalkan lo belum terlalu paham. Nah, sekarang udah beres nih beberapa
komponen gayanya. Karena di sini nggak ada tali, jadi ya udah nggak usah digambarin talinya. Maka lu akan pakai dua solusi, teman-teman. Dikatakan dia menggelinding, bergerak. Berarti itu artinya bendanya bergerak lurus, berubah beraturan misalkan. Itu artinya kita bisa pakai gerak translasi. Dari gerak translasi kita paham penyelesaiannya adalah menggunakan hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kali A. Nanti akan ada dua sumbu, X sama Y. Di sini ada gerak rotasi. Yang mana nanti kita penyelesaiannya adalah sigma torsi, I kali alfa. Dan let's say gue bilang ini bendanya adalah bola pejal. Bola pejal. Seperti itu. Sebenarnya di sini bertebaran ya rumus-rumus jadinya. Cuma gue tidak ngerekomendasiin banget sih kalau kayak gitu. Kita bikin analisis dulu. Ada sigma fx berarti M kali A. Karena dia bergerak secara kanan kiri. Horizontal dia bergerak, maka M kali A. Tapi di sumbu Y-nya, dia sama dengan 0. Karena bendanya nggak naik turun. Seperti itu. Dia stay di sumbu Y-nya. Sehingga kalau kita masukin gayanya, maka F min F gesek, kinetik, sama dengan M kali A. Untuk sigma Fy-nya, gaya normal dikurangi W, sama dengan 0. Ini basic-basic kayak gini yang lo harus tonton dulu ya. Lo kenapa dia bisa positif, bisa negatif, dan segala macam. Untuk analisis translasinya udah beres, maka bikin analisis rotasinya. 5 torsi sama dengan I kali alfa. Nah ini perlu pemahaman teman-teman. Yang bikin bendanya muter di sini, yang bisa bikin dia bergerak rotasi adalah gaya gesek. Sekarang kalian bayangin aja, dia nggak ada si gaya geseknya. Maka si benda ini cuma akan bergerak secara translasi aja ke arah kanan. Maka dari itu, siapa torsi yang bekerjanya? Di sini adalah gaya gesek. Maka penulisannya adalah F gesek kali torsi, kan rumusnya F kali R kan ya. Karena F yang bekerja, lalu arah dari jarak dari si gaya ke pusatnya, berarti pusat yang ini. Berarti kalau kita gambarin, maka ini adalah jaraknya nih, R. Memang harusnya agak bawah ya, makanya penggambaran di lantai itu penting. Karena kan jarak R itu dari pusat ke bagian si ujung lingkarannya ini. Cuma nggak apa-apa untuk saat ini. I-nya bola pejal, jangan lupa ini KMR kuadrat kali alfa, seperti itu. Sehingga akhirnya lo bisa bikin mu kali gaya normal, kali R, ini benar-benar sesuai apa yang lo butuhin aja ya, sesuai soalnya ya. MR kuadrat, kadang si alfanya kalau mau ganti jadi A per R boleh silakan, terus R-nya kita coret juga mangga itu mah. R-nya juga bisa dicoret. Jadi banyak sebenarnya, yang penting lu ngerti harus start dari mana aja dulu, seperti itu. Massa kali A. Udah, lu akan punya 3 persamaan yang akan lu pakai di beberapa kasus. Kadang bisa ditanya A-nya, kadang bisa ditanya apanya, dan segala macam. Jadi sangat sering seperti itu. Itu untuk case yang pertama, lantai datar kasar, dasar mulu dah. Jadi selama kalian paham ada kalimat menggelinding, maka kalian ngerti dia gerak translasi, gerak rotasi, maka kalian ngerti analisis yang bisa gue pakai adalah dua ini, seperti itu. Sisanya silakan lakukan hukum Newton seperti biasa, kayak gitu. Nanti gue akan bikin latihan soalnya untuk tipe-tipe kayak gini, tapi gue pengen lu ngerti startnya dari mana dulu, seperti itu. Itu case pertama. Yang case kedua, itu katrol bermassa. Mungkin teman-teman yang di hukum Newtonnya notice nih, kadang si soal tuh minta atau ngasih tahu ke kita, massa katrolnya itu diabaikan. Karena kalau misalkan nggak diabaikan, maka kita harus pakai konsep rotasi di sini. Karena kan antara M1, M2 tuh kan bergerak translasi rotasi ya. Misalkan gue bilang M1-nya tuh lebih gede daripada M2, misalkan. Maka dari itu kan logikanya, secara logika sederhananya, M1-nya bakal bikin bendanya gerak ke bawah, si M2-nya bakal ketarik ke atas, seperti itu. Nah, sekarang massanya nggak diabaikan. Oleh karena itu, maka si katrol akan bergerak rotasi. Maka kita paham sekarang. Oh, untuk si katrolnya, dia bergerak rotasi. Dia kan nggak bergerak translasi ya, kecuali dia naik turun. Ada tuh gue pernah nemu soal kayak gitu tuh. Jadi dia bergerak rotasi, sehingga kita paham betul sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nanti kita analisis siapa sigma torsinya. Yang gue pengen ngasih tahu adalah si I-nya ini nih, si inersianya ini. Kan rumusnya KMR kuadrat kan, kali alfa. Yang bikin orang suka lupa adalah massa yang dimaksud di sini bukan massa 1 dan massa 2, tapi massa katrolnya. Alasannya karena yang gerak katrolnya, seperti itu. Kalau yang rotasinya yang lainnya ya udah massa si orang itu gitu, massa si benda itu. Seperti itu. Untuk benda satunya simple, standar, ada gaya berat ke bawah,
Ada gaya tegangan tali 1 ke atas, ada gaya berat ke bawah, 2 tegangan tali. Ini tegangan talinya harusnya ke atas ya. Nah, oleh karena itu kita paham betul siapa torsi atau siapa yang bikin si katrolnya muter adalah si tegangan talinya. Yang bisa bikin dia berputar itu adalah tegangan talinya. Maka dari itu, ini aturan positif negatif, jangan lupa ya, lu bisa lihat di video sebelumnya. Dia kebetulan gua biasanya pakai berlawanan arah negatif, searah positif. Berlawanan arah positif, searah jarum jam itu negatif. Maka dari itu kan T1 bikin bendanya muter ke arah mana? Ke arah kanan ya, benar ya? Ke situ tuh. Si katrolnya akan bergerak ke arah kanan. Maka T1 kali R dikurangi T2 kali R. Dengan alasan T2 kenapa negatif? Lihat, dia tua akan mendorong ke atas. Ya udah, bikin dia muternya ke arah kiri berarti. Seperti itu. Oh enggak ya, sorry, T1 bikin searah jarum jam ya. Oh ya, gue ngikutin aturan di video sebelumnya ya. Sorry. Nah, si KMK kali R kuadrat kali alfa. Untuk soal-soalnya yang katrol, itu template banget. Kalian akan bikin sigma FY. Untuk nyari T1 sama T2-nya dulu nih. Biasanya nanti dimasukin ke satu persamaan dengan substitusi. Jadi kita akan bikin benda satu dulu, karena bendanya gerak M1 kali A. Ingat yang searah gerak bendanya positif, berarti W1 kurangi T1. Sama dengan M1 kali A. Sigma FY2, tentu kita ngomongin benda 2, massa 2. Maka dari itu yang positif justru adalah T2 dikurangi W2 sama dengan M2 kali A. Maka nanti akan dapat persamaan T1 sama T2-nya. Sini, terus ini jadi T2 sama dengan M2 kali A tambah W2. Ya udah, silakan nanti dari sini kalian bisa substitusiin T1-nya ke persamaan atas, T2-nya juga demikian bisa disubstitusiin. Kalau kita substitusiin kan pada akhirnya R-nya gue bawa keluar dulu aja ya, R-nya di sini. T1-nya adalah tadi M1 kali gravitasi, ini sorry gue langsung dikurangi massa 1 kali A, terus dikurangi sama M2 kali A ditambah M2 kali gravitasi. Si W-nya itu jadi M2 kali gravitasi. Ini sama dengan si RKMR ini. Seperti itu. Jadi sama dengan KMK kali R kuadrat kali alfa. Di sini nanti akan lo cari, mungkin kadang nyari T-nya, kadang nyari alfanya, kadang nyari A-nya. Tinggal ubah aja si alfanya jadi A seperti itu, biar nanti semua persamaannya A. Itu juga bisa. Jadi silakan lo harus paham kalau gerak rotasi selalu analisis sigma torsi. Ada benda gerak rotasi, translasi atas bawah nih, gerak naik turun. Ya udah, dia penyelesaiannya pakai sigma F sama dengan M kali A kalau bendanya gerak. Nah, kasus yang terakhir itu lantai miring kasar. Jadi sorry ya, kalau lu mau nonton dulu atau mau nyatet dulu, lu bisa pause aja di atas. Lantai miring kasar simple juga sebenarnya, cuma yang bikin ribet kan adalah penggambaran gayanya. Seperti biasa kita punya W ke situ, terus kita punya gaya normal ke samping atas sini. Ingat dia harus tegak lurus sama lintasannya. Dan ada gaya gesek. Sebetulnya di sini harusnya dikasih informasi ada gaya gesek. Seperti itu. Dan sigma F ini sebenarnya bukan apa-apa, dia cuma generate ini aja doang. Gambar doang. Dengan sudut tertentu alfa nanti dikasih sama soalnya. Nah, yang lo harus pahami di sini adalah ya sama, lo coba proyeksiin aja dulu nih. Ke sini ada W cos, ke sini ada, sorry itu harusnya lurus, W sin. Kalau lo belum paham, tonton aja video bidang miringnya di link deskripsi. Sehingga di sini kita ngerti, oh dia bergerak rotasi, katanya menggelinding kata si soalnya. Maka sigma torsi akan jadi jawaban kalian untuk penyelesaian soal ini, I kali alfa. Tentu kalian ngerti gaya gesek yang bikin dia bergerak secara rotasi, dikali jari-jarinya, dikali sama KMR kuadrat, kali alfa. Untuk gerak translasinya, maka dia akan menggunakan sigma FY, ya selalu ya. Ini analisisnya. Sigma F ya, maaf. Sigma Fx sama sigma F ya sama aja sih, mau bikin yang mana dulu. Kayak gitu. Di sumbu X kita punya W sin, karena POV sumbunya itu jadi miring kayak gitu. Ini sumbu X, ini sumbu Y, kayak gitu. Jadi yang ada di sumbu X adalah W sin sama gaya gesek. W sin theta.
dikurangi gaya gesek sama dengan M kali A. Untuk yang sigma Fy-nya, ini selalu dipakai ya, karena kebetulan sigma Fy itu dipakai kalau ada gaya gesek. Ada gaya normal ke atas, dikurangi W cos theta ke bawah sama dengan 0, maka N-nya sama dengan W cos theta. Seperti itu. Akhirnya lo punya 3 persamaan, entah apa yang lo cari, bikin aja. Terus nanti tinggal sesuaiin lo mau substitusi atau eliminasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau udah masuk ke sini udah langsung matematikanya aja. Itu teman-teman adalah cara kita menyelesaikan kasus menggelinding. Mulai dari case-case yang lantai datar ya, astagfirullah. Kasar, terus ada katrol bermassa, terus ada lantai miring kasar. Karena pada dasarnya nanti si soalnya tuh kalau iseng ya pasti iseng sih si soal ini tuh. Dia tuh bakal ngegabungin 3 bentuk. Kayak 2 bentuk lah at least. Kayak misalkan gue punya cerita ada benda nih di bidang miring misalkan kayak gini. Set. Katanya di sini ada katrol, di sini ada bola. Ini mungkin yang ekstrimnya ya. Ini ada katrol, ini ada bola. Ini massa katrolnya ada dan dia terhubung sama suatu benda yang massanya M2. Nah, ini M1 katakan. Katanya M2-nya lebih gede daripada M1. Jadi anggap aja dia kayak semacam yoyo yang bisa digulung gitu. Jadi akhirnya apa? Kita ngerti benda satunya itu akan ketarik ke atas, benda dua akan kedorong ke bawah. Massa satu katanya kasar di sini. Akhirnya apa? Bisa ada gaya gesek. Si gaya geseknya otomatis bikin bendanya bergerak melingkar atau berotasi. Sehingga akhirnya si massa satu ini bisa bergerak rotasi sama bisa bergerak translasi karena kan dia naik juga ke atas. Dari situ kalian udah paham, oh yaudah gue bikin sigma torsi deh, I kali alfa. Sigma translasinya gue bisa selesaiin sigma F deh, M kali A. Jadi itu yang harus lo lakuin. Kalau benda dua ya udah dia cuma bergerak translasi aja, dia nggak bergerak secara rotasi. Sehingga akhirnya sigma Fy kan ya. Karena kan cuma ada di sumbu Y doang kalau kita gambarin nanti kayaknya M kali A. Si katrolnya bergerak rotasi doang. Maka untuk bisa nyelesain yang ini, ya udah sigma torsi aja. I kali alfa, tapi I-nya si katrolnya gitu. Nanti berhubungan sama si massa katrolnya. Beres. Nanti memang matematika aja sisanya. Itu yang pengen gue ajarin ke lu pada, nge-analisis si gaya-gayanya ada apa aja, cara penyelesaiannya apa, dan itu akan ngebantu banget kalian buat nyelesain soal-soal level susah ya, karena ini jujur ini termasuk ke level yang susah nih materi-materi ini. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi kalau lu belum terlalu paham, lu bisa tonton lagi balik, tonton lagi aja ulang-ulang berkali-kali. Nanti gue bisa nyiapin soal di bawah di video lainnya, nanti lu bisa coba kerjain seperti itu ya. Oke, thank you.